Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irnawati dengan NIM 01021282328094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai aliran monetaris pada sejarah pemikiran ekonomi. Baiklah, pembahasan yang pertama, definisi aliran monetaris. Aliran monetaris adalah mazhab ekonomi yang menekankan pentingnya jumlah uang beredar atau money supply sebagai faktor utama yang memengaruhi tingkat harga, inflasi, output, dan stabilitas ekonomi. Menurut aliran monetaris, inflasi terjadi karena pertumbuhan uang beredar terlalu tinggi. Menurut kaum monetaris, kestabilan ekonomi lebih baik dicapai melalui pengendalian pertumbuhan uang beredar daripada intervensi aktif dari pemerintah. Tokoh utama aliran monetaris ialah Milton Friedman yang menyatakan bahwa inflasi selalu berkaitan dengan fenomena moneter. Selanjutnya, latar belakang munculnya aliran monetaris. Nah, munculnya aliran monetaris ini sebagai kritik terhadap teori Keynesian yang lebih menekankan campur tangan oleh pemerintah. Nah, pada monetaris percaya bahwa pasar itu mampu menyesuaikan diri sendiri. Nah, aliran monetaris berkembang pesat pada tahun 1960 sampai 1980. Selanjutnya, kritik aliran monetaris terhadap aliran Keynesian. Aliran monetaris muncul sebagai tanggapan terhadap dominasi pemikiran Keynesian setelah Perang Dunia Kedua. Kaum monetaris mengkritik kebijakan Keynesian karena terlalu mengandalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Ada beberapa bentuk kritik monetaris terhadap Keynesian. Yang pertama, intervensi pemerintah sering terlambat atau dianggap tidak efisien. Nah, menurut monetaris, pemerintah sering terlambat merespon kondisi ekonomi. Ketika kebijakan diterapkan, kondisi ekonomi itu bisa saja sudah berubah. Yang kedua, belanja negara berlebihan dapat memicu inflasi. Kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan belanja negara dan defisit anggaran dianggap dapat meningkatkan permintaan secara berlebihan, yang mana hal ini akan memicu inflasi. Yang ketiga, pasar dianggap lebih mampu menyesuaikan diri. Kaum monetaris percaya bahwa mekanisme pasar secara alami mampu kembali menuju keseimbangan jika tidak terlalu banyak diintervensi oleh pemerintah. Yang terakhir, kebijakan pemerintah dianggap menciptakan ketidakpastian. Perubahan kebijakan pemerintah yang terlalu sering justru menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan juga investor. Selanjutnya, pokok pikiran aliran monetaris. Ada beberapa pokok pikiran dalam aliran monetaris. Yang pertama, jumlah uang beredar sangat menentukan ekonomi. Perubahan jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga dan aktivitas ekonomi. Yang kedua, inflasi adalah fenomena moneter. Menurut Milton Friedman, inflasi terjadi karena terlalu banyak uang beredar. Yang ketiga, bank sentral harus mengontrol uang beredar. Bank sentral sebaiknya fokus menjaga pertumbuhan uang beredar secara stabil. Yang keempat, membatasi peran pemerintah. Pemerintah cukup menciptakan aturan yang mendukung pasar bekerja secara efisien. Dan yang terakhir, dalam jangka panjang, ekonomi menuju keseimbangan. Dalam jangka panjang, output dan tenaga kerja akan menyesuaikan sendiri menuju keseimbangan. Di samping pokok pikiran monetaris, terdapat juga teori inflasi yang dikenal dengan teori inflasi monetaris dengan rumus MVPT, di mana M ialah jumlah uang beredar, V kecepatan peredaran uang, P harga barang, T jumlah transaksi atau volume transaksi. Pada teori inflasi monetaris menyatakan bahwa jika jumlah uang beredar naik terlalu cepat, maka tingkat harga juga akan ikut naik. Selanjutnya, tokoh aliran monetaris. Ada 4 tokoh dalam aliran monetaris. Yang pertama, Milton Friedman. Milton Friedman ialah tokoh yang paling terkenal dalam aliran monetaris. Ia mengembangkan teori permintaan uang modern dan kritik terhadap Keynesianisme. Yang kedua, Edmund Phelps. Ia berperan dalam teori ekspektasi inflasi dan tingkat pengangguran alamiah. Yang ketiga, Anna Schwartz, di mana Anna Schwartz ini bersama Friedman menulis sejarah moneter yang berjudul A Monetary History of the United States. Yang terakhir ada Karl Brunner. Ia mengembangkan istilah monetarisme dan teori kebijakan moneter. Kemudian ada perbedaan aliran monetaris dengan Keynesian.
aliran monetaris dan Keynesian memiliki perbedaan dalam memandang cara kerja perekonomian. Aliran monetaris menekankan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi ialah jumlah uang beredar, sehingga kebijakan yang paling efektif adalah kebijakan moneter melalui pengendalian uang beredar dan suku bunga. Monetaris juga berpendapat bahwa pasar pada dasarnya mampu menyesuaikan diri sendiri jika diberi kebebasan, sehingga campur tangan pemerintah sebaiknya dibatasi. Sebaliknya, aliran Keynesian menilai bahwa masalah utama ekonomi terletak pada permintaan agregat yang lemah, terutama saat terjadi resesi atau pengangguran tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan aktif melalui kebijakan fiskal seperti peningkatan pengeluaran negara, subsidi, atau penurunan pajak. Keynesian juga percaya bahwa pasar tidak selalu berjalan sempurna, sehingga intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kelebihan dan kelemahan pada aliran monetaris. Ada beberapa kelebihan pada aliran monetaris. Yang pertama, menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Dengan melakukan pengendalian uang beredar, maka inflasi dapat ditekan. Yang kedua, kebijakan lebih sederhana. Pada aliran monetaris tidak perlu terlalu banyak intervensi oleh pemerintah. Yang ketiga, mendorong efisiensi pasar, di mana pasar diberi ruang untuk menyesuaikan diri. Yang terakhir, penting untuk jangka panjang. Nah, pada aliran monetaris menjelaskan hubungan uang dan inflasi secara kuat. Selanjutnya, kelemahan aliran monetaris. Yang pertama, kurang efektif saat krisis berat. Dalam resesi parah, kebijakan moneter saja itu tidak cukup. Yang kedua, kurang memperhatikan pengangguran jangka pendek. Pada aliran monetaris hanya fokus inflasi yang kadang mengorbankan lapangan kerja. Yang ketiga, hubungan uang dan inflasi tidak selalu stabil. Dalam praktiknya, hubungan uang beredar dan ekonomi tidak selalu tetap. Yang keempat, terlalu percaya mekanisme pasar. Pada aliran monetaris, terlalu percaya pada mekanisme pasar, padahal pasar kadang mengalami kegagalan dan memerlukan intervensi oleh pemerintah. Yang terakhir ada kesimpulan, aliran monetaris merupakan kritik penting terhadap Keynesianisme, yang mana mazhab ini menekankan bahwa pengendalian jumlah uang beredar ialah kunci stabilitas ekonomi, di mana tokoh utamanya Milton Friedman yang sangat berpengaruh dalam kebijakan ekonomi modern. Meskipun memiliki kelemahan, monetarisme memberi kontribusi besar dalam pemahaman inflasi, peran bank sentral, dan pentingnya disiplin kebijakan moneter. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aliran monetaris. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.